Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan review hormon perangsang tunas dan bisa juga menumbuhkan bunga seperti ini. Bisa tunas, bisa juga bunga. Bahkan di batang yang kering seperti ini pun, di batang yang sudah tidak berakar ya, bisa keluar bunga. Ini hormonnya yaitu hormon 6-BAP. Seperti ini. Selain bunga bisa juga menumbuhkan tunas atau keiki seperti ini. Ini batang yang sudah lama dipotong ya, bukan batang yang baru, bisa terlihat sudah kering ini bagian ujungnya. Batang yang sudah lama dipotong, kemudian ditetes hormon 6-BAP dan bisa berbunga ataupun bertunas seperti ini. Ini mempercepat pertumbuhan di titik-titik meristem. Dan untuk hormon ini ada dua macam kalau di Indonesia, ada yang kemasannya berwarna hijau seperti ini, ada juga yang kemasannya berwarna biru dan fungsinya sama karena ini masih sama-sama hormon 6-BAP, masih sama bahan aktifnya hormon 6-BAP atau benzyl 6 benzyl aminopurin. Nah, seperti ini. Jadi yang membedakan antara yang biru dan yang hijau hanya di kemasannya aja ya. Kemasannya beda warna, itu beda produsen, beda yang membuatnya. Kalau isinya sama 6 benzyl aminopurin, fungsinya pun sama, kurang lebih seperti itu. Dan kenapa ada yang menjadi tunas seperti ini dan ada juga yang menjadi bunga? Ini karena di ketersediaan unsur hara dalam batang ini yang berbeda. Kita bisa lakukan pemberian unsur hara pada plant yang masih berakar, yang masih seperti ini. Kalau mau menjadi bunga, diberikan pupuk pembungaan tentunya dengan kadar fosfat dan kalium yang lebih tinggi daripada nitrogen. Jika ingin menjadi keki, kita berikan pupuk pertumbuhan dengan kadar nitrogen yang lebih tinggi dari yang lainnya. Maka ya ketika kita aplikasikan hormon ini, hormon 6-BAP, itu keluarnya sesuai dengan yang kita harapkan karena kita berikan asupan nutrisi yang sesuai untuk pertumbuhan masing-masing target kita, apakah mau menjadi bunga ataukah mau jadi keki dan yang lainnya. Itu yang dari unsur hara. Dan yang keduanya dari treatment pembungaan. Jika kita menginginkan bunga yang keluarnya, kita treatment dengan pembungaan. Tentunya kita usahakan treatment pembungaan berdasarkan masing-masing jenis anggrek, karena tiap anggrek itu berbeda-beda. Kalau anggrek ini Dendrobium, dia lebih respon terhadap air. Jadi ketika kita mau membungakan, kita berikan dia stres air, jangan dulu disiram beberapa hari, kita keringkan, kemudian siram dengan cairan pupuk pembungaan, itu akan menjadi bunga. Sedangkan pada Phalaenopsis tidak terlalu responnya bagus ya terhadap stres air, dia respon bagus terhadap suhu. Jadi perbedaan suhu antara siang dan malam mencapai 10 derajat Celcius ditunjang dengan pupuk pembungaan juga ditambahkan, ini akan maksimal, akan cepat sekali berbunga kalau untuk Phalaenopsis. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga itu kita aplikasikannya di titik pembungaan jika ingin menjadi bunga. Contohnya kalau untuk Dendrobium nobil kan seperti ini titik-titiknya. Jadi kita aplikasikan langsung di sini. Kalau untuk Dendrobium yang lainnya seperti yang ini Dendrobium Phalaenopsis atau anggrek larat, titik pembungaannya di atas, tidak di samping. Nah, seperti ini. Kita cukup teteskan di atasnya aja. Kalau misalkan mau membungakan anggrek Dendrobium seperti ini, kita tunggu dulu sampai tutup daun. Tutup daun itu berhentinya daun paling atas, dia berhenti tumbuh seperti ini. Nah, ini paling pas ketika kita mau merangsang pembungaan. Daun paling atas ini menjelang tutup daun. Nanti daun ini tua dan tidak bertambah daun lagi. Itu sudah terlihat tidak ada pertumbuhan pucuk baru ya, tidak ada pertumbuhan daun baru. Biasanya untuk yang sebesar ini ada daun baru lagi yang kecil. Nah, itu masih belum tutup daun, masih daun aktif. Kalau sudah seperti ini dia menjelang tutup daun, udah pasti tutup daun, kita teteskan hormon 6-BAP ke sini, ke pucuknya aja. Satu tetes aja cukup pada pagi atau sore hari. Nah, seperti ini. Ini lebih mudah diaplikasikan pada Dendrobium untuk hormon 6-BAP ya, karena bentuknya cair, jadi dia lebih mudah meresap ke titik-titik pembungaannya. Kalau pada Dendrobium nobil ataupun anggrek tirai seperti Dendrobium anosmum, apilum dan yang lain-lain,
treatmentnya harus dikeringkan juga sama. Tapi pada plant yang sudah dewasa dan siap untuk dibungakan juga harus dibuka sedikit daun ini nih, daun yang menutupi batang, yang menutupi tunas, karena dia cukup rapat, cukup lengket ke batangnya sehingga menutupi calon spike seperti ini yang di sini. Nah, ini biasanya tertutup oleh daun seperti ini. Bekas daun harus kita buka dulu. Kalau sudah seperti ini terlihat, ini sudah terlihat sudah gundul, kita tinggal teteskan aja ke sini, ataupun kita teteskan ke cotton bud, dioleskan ke titik-titiknya. Jadi kita rangsang di sini. Kalau mau jadi keiki, kita berikan pupuk pertumbuhan, dan kalau mau jadi bunga, berikan pupuk pembungaan dan juga sistem kering basah. Jadi sewaktu-waktu kita keringkan, kemudian kita siram dengan cairan pupuk, dia akan segera berbunga. Pada dendrobium yang lainnya, yang dendrobium bolat ataupun dendrobium phalaenopsis, dia dari atas titik pembungaannya. Jadi kita teteskan dari sini. Untuk phalaenopsis, titik pembungaannya di daun ketiga dari atas. 1, 2, 3. Nah, disinilah titik-titik pembungaannya. 3, 4, 5. Ini titik pembungaan di sini dia keluar bunga. Dia jarang berbunga dari atas kalau phalaenopsis, kecuali pada kondisi tertentu ya. Kalau yang secara umum dia keluarnya dari daun ketiga, keempat, dan kelima dari atas. Jadi kita teteskan di sini. Teteskan 1 tetes, 1 tetes, 1 tetes. Nanti dia keluar bunga di situ. Pada plant yang dewasa siap untuk dibungakan dan kondisi daunnya besar sebesar ini, kurang lebih ada 3/4 dari daun normalnya dan tidak disusul dengan daun yang baru. Jika seperti ini, ada daun baru, ini artinya dia belum mau berbunga. Jangan dirangsang pembungaan, karena kalau dirangsang pembungaan salah satu akan kalah. Bisa bunganya yang tidak tumbuh ataupun daun yang ini yang tidak berkembang. Kalau pada kondisi seperti ini ya, pada plant muda. Kalau pada plant yang tua tidak masalah, biasanya daun tetap tumbuh, bunga pun tumbuh. Kalau plantnya sudah benar-benar tua, sudah di atas 5 tahun, lebih aman. Kalau pada plant muda yang umur sekitar setahun sampai 2 tahun, biasanya ada salah satu yang kalah kalau kita bungakan pada fase seperti ini, karena kondisi aktif ya, daun aktif. Jadi tunggu dulu daunnya besar. Ketika daunnya besar, sudah setengah atau 3/4, kita hentikan pertumbuhan dan kita keringkan beberapa hari sampai dia tidak tumbuh baru, tidak ada pertumbuhan pucuk, tidak ada pertumbuhan daun. Kita rangsang pembungaan, dan ini dengan hormon 6-BAP itu akan segera berbunga. Tapi sebagian besar untuk phalaenopsis dia lebih respon terhadap suhu. Jadi kalau mau membungakan secara serempak, ketika plantnya sudah siap dibungakan, kita bawa ke tempat dengan suhu yang bagus, dengan perbedaan suhu antara siang dan malam mencapai 10 derajat Celcius, akan serempak berbunganya, akan segera berbunga. Dan jika diteteskan di bawah, selain di titik yang tadi di paling bawah, itu akan menjadi tunas, karena titik tunas itu di bawah kalau untuk phalaenopsis, sedangkan titik pembungaan di sini, titik pertumbuhan tunasnya di bawah. Jadi penggunaan hormon 6-BAP itu opsional, bisa dipakai bisa juga tidak. Kalau misalkan terasa sulit untuk membuat anggrek kita berbunga atau anggrek kita tidak kunjung beranak, kita bisa aplikasikan hormon 6-BAP di titik-titik yang kita inginkan. Misalnya kalau mau jadi bunga, teteskan di titik pembungaan. Kalau mau jadi tunas, teteskan di titik tempat keluarnya tunas. Dan juga pupuk dan treatmentnya juga penting. Kalau mau dibungakan, berilah pupuk pembungaan dan juga treatment pembungaan sesuai dengan jenis anggreknya, sesuai dengan karakter masing-masing anggrek, karena beda-beda ya anggreknya, karakternya. Dan jika ingin menumbuhkan keiki, jika ingin kita perbanyak dengan cepat melalui keiki, kita juga bisa menggunakan hormon 6-BAP yang masih sama bahannya, tapi treatment yang berbeda dan pupuknya juga berbeda. Ini baru nanam, nah seperti ini kurang lebih. Berikanlah pupuk pertumbuhan dan juga kelembaban yang pas, kelembaban yang bagus. Jika kondisi lembab, tidak kita biarkan sampai dia kering, media tanah maupun area batangnya, itu akan segera menjadi tunas, akan segera menjadi keiki. Dan sering spray bagian batangnya agar tetap lembab. Spray mau sehari 2 kali, apa sehari 3 kali, dispray aja bagian batangnya agar dia lembab, agar dia cukup lembab dan mempercepat pertumbuhan keiki atau anakan anggrek yang dari batang atas seperti ini.
Sekian aja dulu sementara dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.